Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar. Karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Kebijakannya dihasilkan oleh penalaran yang dungu. Jadi orang bisa marah, silakan marah, tapi tetap saya tunjukkan bahwa itu gagal. Nah filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi. Mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain itu. Masuk ke filsafat justru karena tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita tentang sesuatu yang udah kita yakini kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan, jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri, justru dia bermakna. Ya, karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang? Ya bunuh diri. Dengan alasan apapun. Saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi. Untuk membongkar, sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir gitu. Bukan sebagai aliran pikiran gitu. Ada aliran pikiran postmodernisme, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tetapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa sebut aja seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama, artinya ya tunggu aja kebenaran. Dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir. Kelancaran berpikir. Nah gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Sebetulnya filsafat bukan cinta kebijaksanaan. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi ya tuh. Mencintai tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feodalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah filosofi menentang itu.
benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu. Kan itu soalnya kan. Mendasarkan kebenaran pada status seseorang tuh, itu otoritas mendahului verifikasi kalau gitu kan. Ya filsafat kebaikan tertinggi itu adalah bernalar sempurna, bernalar tanpa cacat. Jadi bernalar lurus sebetulnya, atau force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan argumen terbaik, yang lebih baik. Jadi selalu ada baik itu kalau dimungkinkan untuk dibatalkan. Sesuatu yang mungkin dibatalkan itu namanya menghasilkan kebaikan. Prinsipnya fallibilism. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan, yang nggak ada gunanya mau dinilai, karena potensi dia dibatalkan sudah dia hilangkan sendiri. Jadi buat apa disebut dia baik dan buruk? Karena baik selalu ada di dalam kontrapolasi dengan yang buruk. Kita sebut dia cantik karena kita screen out yang buruk. Kita sebut dia buruk karena kita bandingkan dengan yang cantik. Jadi selalu ada di dalam yang biasa disebut biner, oposisi biner, binary opposition. Kan kita bilang Anda bermutu karena ada patokan bahwa dia tidak bermutu. Nah, waktu kita bilang dia bermutu, kita berupaya untuk hilangkan yang tidak bermutu. Padahal dia disebut bermutu ketika dibayang-bayangi oleh si tidak bermutu itu. Jadi antagonisme lah yang menghasilkan kebaikan. Nah sekarang orang mau tutup antagonisme, termasuk kritik. Kritik itu buruk. Dari awal kekuasaan di doktrin tertutup, karena nggak boleh dikritik kan itu justru yang buruk kan. Karena antagonisme dihentikan. Kalau saya mengucapkan kata filsafat, kira-kira apa yang muncul di kepala teman-teman sekalian? Sejauh yang saya tahu, banyak yang mengesankan filsafat sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang elit. Bahkan jangan-jangan ada yang punya keyakinan filsafat adalah sesuatu yang haram. Sebagai sebuah pendapat, saya kira hak setiap orang untuk suka atau tidak suka dengan filsafat. Tapi kalau kata filsafat ini saya ganti dengan istilah berpikir yang benar, mungkin pendapat teman-teman tentang filsafat akan berubah. Hakikatnya memang filsafat adalah satu disiplin kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, orang boleh saja tidak suka dengan filsafat, tapi tidak mungkin orang tidak mau berpikir yang benar. Padahal hakikatnya filsafat itu ya berpikir yang benar itu. Jadi ada adagium dalam bahasa Arab yang teman-teman mungkin sering mendengarkan, al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi berpikir adalah penciri utamanya manusia. Berarti ketika seseorang kehilangan kualifikasi dirinya dalam berpikir, dia tinggal hayawannya, tinggal unsur kehewanannya. Dari titik ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dulu filsafat ini dihidupkan antara lain oleh para tokoh Yunani dalam rangka mengkritik cara hidup yang serba mitologis, serba mitos. Jadi di awal kelahirannya di Yunani, filsafat ini mengkritisi cara hidup yang serba mitos. Teman-teman mungkin pernah membaca bagaimana orang Yunani zaman dulu sangat terikat dengan mitos-mitosnya, dewa-dewanya, ada Zeus, ada Thor, dan lain-lain. Nah, filsafat hadir karena tidak puas dengan jawaban-jawaban mitos.
Kalau kita analogikan dengan zaman kita sekarang, jawaban-jawaban mitos itu berarti jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Jawaban-jawaban yang diikuti begitu saja tanpa dipertanyakan. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk memikirkan hidup, tidak hidup begitu saja dan asal-asalan, tapi mengerti secara masuk akal apa dan bagaimana cara kita hidup. Dulu orang di zaman Yunani itu merasa gelisah dengan kehadiran hidup yang serius dan kritis ini, sehingga bahkan tokoh utamanya zaman itu yang namanya Sokrates banyak dibenci orang, bahkan sampai dieksekusi. Tapi pada akhirnya orang semakin sadar bahwa memang jawaban-jawaban yang coraknya mitos itu tidak memadai untuk kehidupan kita. Jadi argumen kedua mengapa kita harus belajar filsafat berarti apa? Kita dituntut untuk hidup secara serius, tidak asal-asalan, tidak hanya ikut-ikutan. Kita harus bisa menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana tentang kehidupan kita. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan kita itu tidak secara iseng. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan serius. Nanti bagi teman-teman yang membaca Al-Quran akan ketemu ayat yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa engkau anggap kami ini menciptakan engkau untuk main-main saja dan engkau tidak dikembalikan pada kami? Berarti Allah menciptakan kita itu untuk serius. Ada amanah dan tujuan yang harus kita jalankan. Berarti hidup memang tidak boleh asal-asalan. Kita harus serius. Untuk menseriusi hidup inilah filsafat hadir. Makanya katanya Sokrates, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak dikaji secara serius adalah hidup yang tidak berharga. Nah, maka teman-teman semua, khususnya yang muda-muda, menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita untuk sejak sekarang berefleksi tentang hidup kita, untuk sejak sekarang merenungi, untuk sejak sekarang berkontemplasi, untuk sejak sekarang berpikir tentang serius, secara serius tentang kehidupan kita. Karena itulah sebenarnya amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan memposisikan kita sebagai khalifahnya. Tidak menunggu besok. Kalau sudah menunggu besok, mungkin teman-teman targetnya, Pak, saya pinternya besok saja, saya belajarnya besok saja, menseriusi hidup besok saja, mumpung sekarang masih muda. Kalau tidak dimulai sekarang, maka kita akan terlambat. Karena hidup tidak terlalu panjang. Manusia itu hidupnya tidak terlalu panjang. Kita mempersiapkan hari esok itu persiapannya sekarang, tidak besok. Jadi untuk teman-teman muda, menurut saya filsafat adalah salah satu bidang yang penting untuk diselami, khususnya dalam rangka kita menseriusi hidup, dalam rangka kita mendalami hidup secara serius. Jadi teman-teman muda, sudah saatnya untuk mulai belajar filsafat. Dulu dalam sejarahnya, kalau teman-teman mau jeli, coba dilihat peradaban-peradaban besar dunia, yang itu merupakan puncak-puncaknya peradaban sepanjang sejarah, selalu saja penguasanya adalah
yang menguasai ranah filsafat dan ilmu pengetahuan. Yunani dulu puncak peradaban, dan disitulah hidup dengan subur filsafat dan ilmu pengetahuan. Romawi yang nanti melahirkan peradaban besar Eropa juga begitu. Islam dulu jadi penguasa, jadi puncaknya peradaban dunia ketika filsafat dan ilmu pengetahuan hidup. Dan sampai hari ini, di mana peradaban jaya, disitulah filsafat dan ilmu pengetahuan hidup. Ternyata bukan politik dan juga bukan ekonomi, tapi filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik, saya kira itu teman-teman sedikit pengantar dari saya untuk memprovokasi teman-teman, untuk mendorong teman-teman serius dengan hidup, serius berpikir tentang hidup dengan cara belajar filsafat.